kita tadi selesai rakor forum Puskesos Kecamatan Walet diadakan di Balai Desa Ciwiyah. Kemudian hasil rakor tadi itu membahas masalah SIPEPOK, di mana itu SIPEPOK itu adalah program dari Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memberi akses kemudahan untuk warganya, untuk masyarakatnya yang membutuhkan ataupun pelayanan di dinas sosial. Nah itu Pak Bayu, aplikasi SIPEPOK sendiri berarti khusus buat puskesmas di desanya masing-masing, apa gimana? Iya, karena dari dinas sosial itu nanti dibagikan username ataupun password ke operator SIPEPOK sendiri, kemudian ke kubu, kemudian camat dan TKSK-nya, supervisornya. Nah itu nanti fungsinya untuk pelayanan ataupun ajuan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, misalkan ke rumah sakit, kemudian masalah KIP, masalah apalagi masalah banyak lah, itu dari ada berupa item untuk pelayanan yang ada di dinas sosial. Itu di dalamnya sendiri ajuan apa aja Pak Bayu di aplikasi SIPEPOK sendiri? Ya itu tadi dikatakan banyak lah, ada beberapa item untuk fakir miskin, untuk gelandangan, untuk apa namanya listrik juga subsidi, kemudian untuk pengaktifan KIP, KIP ya? KIP, BPJS, banyak. Ada nggak pengajuan untuk yang terdampak bencana seperti banjir atau tanah longsor gitu? Ada. Ada. Itu nanti dilaporkan lewat SIPEPOK. Itu si pelapornya siapa, nanti difasilitasi sama Puskesos untuk dilaporkan ke SLRT. SLRT tingkat kabupaten ya? Tingkat kabupaten. Mana itu SLRT itu di bawah naungan dinas sosial. Nah berarti SIPEPOK ini dari kabupaten Pak? Ya. Kalau yang namanya SIPEPOK itu programnya dari kabupaten, kemudian untuk anggarannya juga di APBD kabupaten. Berarti nggak ada kaitan sama APBN ya Pak ya? Ya. Pak, kalau misalkan ada kasus di masyarakat, dia tuh punya KIS APBN, Kartu Indonesia Sehat tapi APBN. Ketika dia tidak aktif, diajukan melalui SIPEPOK, itu akan berpindah APBD atau gimana Pak? Nah itu untuk masalah itu kita juga kemarin di briefing itu belum menanyakan perubahan dari APBN ke APBD. Tapi yang jelas ketika kartu itu tidak aktif, lewat SIPEPOK akan diaktifkan kembali gitu, untuk akses pengobatan ke rumah sakit ataupun ke klinik-klinik lainnya. Itu termasuk ini enggak Pak? Penerima BPNT atau PKH termasuk di dalamnya? Nah kalau BPNT sama PKH itu nanti lewatnya SIKNG yang ada di Puskesos. Nah itu SIKNG dan yang ada di Puskesos itu langsung ngelinya nanti ke Mensos. Ke pusat berarti ya? Iya, kalau SIPEPOK itu ke SLRT yang ada di dinas sosial. Tapi juga SIPEPOK itu menanggulangi seperti bencana yang terdampak bencana ya Pak ya? Iya. Walaupun tingkat kabupaten. Betul. Kategorinya apa aja Pak? Kategorinya salah satu kategori yang ada di SIPEPOK. Ya pada intinya dia itu mempunyai KTP sebagai warga desa yang ada di desa itu, ataupun warga Cirebon, masyarakat Cirebon, karena dengan pengajuan awal itu KTP sama kakak, kemudian diproses kembali untuk diajukan kepada SLRT itu sesuai dengan domisili yang ada di Puskesos tersebut. Dan nicknya itu harus online ya Pak ya? Ya. Nah yang jadi masalah Pak, kalau misalkan ada nick yang belum online, kebaca nggak tuh di aplikasi SIPEPOK-nya? Kalau tadi kita coba itu diisinya dengan manual. Manual. Nah nanti kalau ini mah nanti Puskesos itu
bisa koordinasi dengan pihak kecamatan yang ada di Kaurian itu biasanya menangani masalah KTP, atau bisa juga ke Disduk Capil untuk pengaktifan nomor NIK. Berarti lebih hematnya ke kecamatan aja ya Pak ya? Ya. Kalau misalkan belum online NIK-nya. Ya, karena dengan adanya Sipepak juga warga ataupun puskesmas itu dimudahkan. Selama ini kan sebelum ada Sipepak, puskesmas ataupun warga ataupun perangkat desa itu mengurus surat-surat untuk UHC ataupun SKTM apapun itu dari desa ke kabupaten ke dinsos itu berapa kilo? Butuh waktu ya Pak? Iya, butuh waktu sekitar 45 kilo lebih lah dari Walet ke dinsos itu. Nah, makanya dengan aplikasi ini pertama bisa memangkas waktu, kedua juga anggaran karena tidak memerlukan lagi bensin, dan kemudian efisiensinya. Tapi ya dengan catatan si operator di SLRT ataupun di BPJS itu harus online lah, supaya akses ke tahapan-tahapan Sipepak itu bisa dilalui dengan cepat. Gambaran singkat Pak, gimana Pak tuh proses pengajuan warga melalui aplikasi Sipepak? Ya, kalau ajuan dari warga itu nanti si warga datang ke puskesmas untuk melaporkan, itu kan nanti ada pelapor. Ya. Nah, itu melaporkan bahwa misalkan contoh kartu KIS-nya tidak aktif, itu datang ke puskesmas bilang bahwa Pak, ini kartu BPJS atau KIS-nya tidak aktif, nanti KTP, KK itu disertakan, kemudian diinput sama puskesmas, kemudian itu tadi karena kepada warga jangan sampai menyerahkan atau membuat BPJS ataupun apapun yang ada di bantuan apapun, jangan sampai tergiur ataupun tergoda dengan tawaran-tawaran dari oknum untuk bisa dibantu sama dia dengan nominal ongkos jasa yang begitu besar. Udah tinggal datang ke puskesmas, nanti puskesmas yang menyelesaikan. Insya Allah puskesmas juga tidak melihat siapa orang yang minta tolong, ya tidak. Insya Allah teman-teman puskesmas dia lahir dari pilar-pilar sosial, dia lahir juga dari tubuh dinsos. Insya Allah bisa membantu dengan secara ikhlas dan tepat waktu. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya.